Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Rival Insight. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis saham konstruksi Waskita Karya. Nah, kalau misal kalian punya lembar saham di Waskita Karya, menurut pengamatan saya dari 6 bulan terakhir ini, bahwa ketika Anda melakukan pembelian di harga 800 atau 900, itu masih terbilang masih kena harga diskon, karena si Waskita Karya kalau dari sisi fundamentalis dari awal berdirinya perusahaan ini itu berada di harga 1200 apa 1700 sampai dengan 2200, atau kalau enggak langsung lihat aja nih analisis teknikalnya. Ini adalah analisis teknikal dari ajaib.co.id, itu diambil dari Trading View. Ini tuh Trading View. Kemudian kalau misalnya gampang D-nya, ganggu banget nih fotonya. Nah, gini nih. Jadi kalau misal kita pakai daily nih, kita bisa pakai indikator momentum, kan udah ada tuh. Bisa dibantu moving average eksponensial. Settingnya gue pakai 25 HCL4. Oke, kemudian kita masuk ke stokastik. Jadi namanya aneh banget, stokastik doang. Stokastik kan ada banyak. Area overbought, tapi si moving average 25 nya masih dalam area eksponensial, tapi kita Oke, dari segi analisis teknikal trendline-nya masih banyak. Nah, harga wajarnya untuk saat ini itu di 1600 1500-an lah harga wajarnya. Jadi kalian kalau misalnya masih nggak ada saham di WSKT bisa beli sekarang, uang masih besar nih. Aku bingung banget sama gini. Kalau mau gampang nih ganti jadi warna merah, simbol resisten kan merah. Nah, oke, langsung saja. Kalau misal kita bicara dari segi indikator ya, nih, si stochastic oscillator itu menandakan overbought. Tapi ya ada tapinya, bahwa kondisi overbought-nya terjadi di volume yang tinggi.
Nah, ketika kondisi overbought terjadi di volume yang tinggi, apalagi volume tingginya itu adalah up, nah itu sinyal repaint dari stokastiknya bisa lebih besar. Nah, sinyal repaint itu apa? Sinyal repaint adalah kesalahan membaca pola pergerakan harga. Nah, kita lihat kalau misal dari trendline down-nya, kalau misal kita lihat dari trendline down-nya, si WSKT itu sudah break di harga 860. Dia sudah break di harga 860. Sehingga WSKT menuju resisten yang pertama di harga 997 atau 900 atau di harga 1000. Ketika si WSKT sudah menembus harga 1000, bahkan sempat di harga 40, maka kemungkinan besar menuju angka 1100 itu akan sangat besar. Nah, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Pelajari lagi terkait dengan video saya terkait dengan angka psikologis dan batas toleransi. Nah, kemana si WSKT berikutnya setelah ke 1100? Itu akan ke, biar gampang, ini resisten 1, resisten 1, oke, resisten 1 nih, copy, resisten 2, resisten 3, resisten 4, resisten 5. Ketika setelah menembus resisten 2 di harga 1137, WSKT kemungkinan besar akan menuju ke 1484. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena ini merupakan area yang area break yang kosong, ke area break yang kosong di sebelah kirinya nih. Sampai dengan Maret 2021. Apalagi sinyal dari moving average sangat mendukung. Sudah terjadi penyimpulan pada moving average 25 dan 50. Maka sinyal buy semakin kuat. Yang ada sekarang yang terkendala hanya stokastik oscillator-nya saja yang merupakan kondisi yang overbought. Nah, tapi kalau misal di harga pembukaan pasar sampai dengan besok nih, hari Jumat 9 Oktober 2021 menyentuh paling enggak di 1100, berarti kenaikannya berapa tuh? 10%. Agak jauh sih memang, cuma kalau misal dia itu si WSKT ini itu stay di atas 1000, minggu berikutnya resisten 2, saya sangat optimis WSKT akan menembus resisten 2 di harga 1148 pada minggu berikutnya. Setelahnya kemana? Setelahnya kemungkinan akan menuju ke resisten 3 sampai dengan resisten 4. Kalau bisa menembus resisten 2, apalagi area ini merupakan area blind spot, merupakan area kosong nih. Nah, cuma kalau misal kita bicara waskita karya bergerak di bidang properti, infrastrukturnya di bidang properti nih misalnya si waskita karya pada rancangan kerjanya di 2022 itu di properti misalnya. Nah, kalau secara fundamental dari properti itu 2016 sampai 2019 itu sangat lesu. Itu bisa dibaca dari analisis fundamentalnya. Saya nggak mungkin ngajarin di sini karena pasti agak ribet dan panjang. Terus masuk ke 2020 itu si properti udah mulai naik, tapi belum bisa naik pesat kalau menurut saya terkait dengan analisis fundamental dari si properti. Nah, oke, begitu dulu terkait dengan analisis saham waskita karya atau SKT di
ajaib.co.id menggunakan platform TradingView. Untuk Anda yang memiliki saham WSKT, saran yang pertama adalah melakukan hold sampai dengan resisten 2. Ketika resisten 2 Anda bisa wait and see, atau Anda bisa take out, atau Anda bisa take profit. Setelah itu menunggu pergerakan selanjutnya, apakah si WSKT akan pullback dulu ke resisten 1, atau misal WSKT ini reversal saja sampai dengan angka 1200 ke atas. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena saya akan terus menganalisis terkait dengan analisis saham kripto, analisis saham Indonesia, kemudian analisis saham forex, kemudian melakukan pembelajaran analisis teknikal yang kalau nggak salah sekarang tuh sudah part 12. Dan semoga video ini sangat membantu bagi kalian yang masih ingin belajar terkait dengan pasar saham, pasar forex, pasar kripto atau option seperti binomo dan yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.